Masih ragu mau beli emas fisik karena katanya spreadnya lebih mahal daripada emas digital. Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 alasan kenapa kita harus pilih emas fisik dibanding emas digital. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas 5 alasan kenapa kita harus beli emas fisik dibandingkan sama emas digital. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, di video sebelumnya saya udah buat video tentang 5 alasan kenapa kita harus beli emas digital dibandingkan sama emas fisik. Linknya ada di sini ya. Buat kalian yang mau nonton, silahkan klik linknya di situ. Nah, di video kali ini saya sekarang buat 5 alasan kenapa kita harus beli emas fisik dibandingkan sama emas digital. Sebenarnya bukan pengen buat kalian bingung, tapi karena emas fisik dan juga emas digital itu masing-masing punya kekurangan dan juga kelebihannya. Makanya saya coba bahas dan kasih tahu ke kalian supaya kalian bisa pilih mana yang lebih cocok, mana produk emas yang lebih cocok untuk kalian investasiin. Nah, sekarang saya mau bahas tentang 5 alasan kenapa kita harus beli emas fisik dibanding emas digital. Alasan yang pertama yaitu lebih aman. Loh Bang, maksudnya gimana lebih aman? Kalau misalnya nih kita beli emas fisik, contohnya kita langsung datang ke butik Antam gitu, terus kasih duit langsung dapat Antam, emas Antam ya. Nah, kita pegang emas Antam ini itu ada harganya, ada emasnya. Karena memang emas itu bernilai. Lain kalau misalnya kita beli emas digital, yang kita pegang itu cuman angka-angka aja di layar handphone atau di layar komputer. Karena itu angka itu sebenarnya nggak ada harganya. Jadi kenapa saya bilang emas fisik lebih aman? Karena memang yang kita pegang itu atau yang kita simpan sendiri itu adalah fisik emasnya. Masuk ke alasan yang kedua, yaitu kita bisa pilih emas fisik ini mau dijual kemana aja yang harga buybacknya lebih tinggi. Saya ambil contoh deh ya, ini produk khususnya logam mulia. Misalnya kita beli di toko emas A, logam mulia Antam gitu. Terus kita nggak harus jual logam mulia Antam kita di toko emas A. Kita bisa pilih toko emas B yang mungkin harga buybacknya lebih tinggi daripada toko emas A. Terus juga kita bisa jual ke butik Antam yang harganya itu transparan. Kita bisa cek dari rumah di websitenya logammulia.com. Lain kalau misalnya kita ngomongin emas digital. Kita kalau beli emas digital di satu platform, kita nggak bisa jual di platform yang lain. Saya ambil contoh kejelekannya deh. Misalnya, hari ini harga emas 900.000, terus harga buybacknya di 850.000. Misalnya ya, ini misalnya. Terus tiba-tiba naik ke 1 juta, harga belinya ya di 1 juta. Terus kalau misalnya kita di platform yang satu, harganya naik jadi 1 juta, tapi harga buybacknya nggak naik misalnya, atau harga buybacknya tetap di 850.000. Mereka kan bisa lakuin hal kayak gitu. Nah, kita kan nggak bisa pilih, saya nggak mau jual di platform ini deh, saya jual di platform yang lain aja. Karena kan nggak bisa cross platform gitu ya. Jadi mau nggak mau, ya itu haknya mereka untuk tentuin spreadnya berapa. Karena kita nggak punya bargaining atau kemampuan buat pilih platform mana, mau dijual kemana emas ini supaya bisa lebih menguntungkan. Masuk ke alasan yang ketiga, yaitu adalah kita kalau bisa beli emas fisik, feel-nya kayak lebih dapet gitu. Ini nggak tahu atau cuma perasaan saya doang, opini saya doang, atau kalian juga ngerasa seperti itu. Saya ada tanya beberapa teman saya, 2-3 orang yang memang investasi emas gitu ya. Terus kayak ada nanya gitu, produk emas mana nih yang bagus nih? Terus saya kayak jawab, emas digital juga oke kok, kalau misalnya kita konsepnya nabung gitu ya. Terus mereka pada bilang, rata-rata ya jawaban mereka itu kayak dari sisi safety-nya itu kurang gitu. Kayak ngerasa feel-nya lebih dapat kalau misalnya kita beli emas fisik. Kayak contohnya ada yang lucu yang ngomong nabung 2 bulan terus beli emas Antam 5 gram terus kayak abis beli malam-malam diliatin gitu, wah ini hasil jerih payah saya, hasil jerih payah gua kerja 2 bulan dan gua tabung, hasilnya kayak
kayaknya feel-nya gimana gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu alasan yang bisa memotivasi kita supaya kita bisa menambah atau memperbanyak tabungan emas kita dengan membeli emas fisik seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita beli emas digital, kita kan nggak dapet feel yang kayak tadi saya jelasin itu ya, kayak termotivasi malam-malam ngeliatin, wah tabungan emas fisik saya udah ada di genggaman gitu, hasil jerih payah kerja. Kalau misalnya di emas digital kan cuma lihat angka-angkanya aja sebenarnya. Mungkin ini bersifat subjektif sih, tapi kalau misalnya yang saya rasain dan beberapa teman saya rasain itu, kalau misalnya kita beli emas fisik, memang feel-nya lebih dapat, lebih ngerasa termotivasi dan kayak lebih semangat lah ya dalam menabung emas. Masuk ke alasan yang keempat, yang menurut saya paling penting. Ada produk emas fisik yang spreadnya lebih murah daripada emas digital. Mungkin kalau misalnya kalian nonton di video saya sebelumnya, yang tentang 5 alasan emas digital lebih baik daripada emas fisik, kan saya ngomong di situ ya, kalau misalnya konsep kita nabung, akan lebih menguntungkan kita beli emas digital, karena spreadnya itu lebih murah. Tapi kalau misalnya kita jeli dan tahu produk emas apa yang bagus, ada spread yang murah. Beberapa waktu lalu saya ada bikin video bareng Ko Andi dari Agung Cikini. Link videonya ada di sini ya. Kalau misalnya kita beli Antam lama atau Antam retro di Agung Cikini, spreadnya itu di kurang lebih 20 ribuan. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal juga ya, tergantung dari fluktuasi harga emas. Tapi kalau misalnya kita cek pakai harga emas hari ini di kurang lebih 900 ribu, kalau misalnya spreadnya 20 ribu, berarti itu kalau persentase cuma 2,2% aja. Lebih murah daripada beberapa merek emas digital yang spreadnya itu di kurang lebih 3-4-5%. Tapi memang kalau misalnya kita ngomongin Antam yang lama, kalau dibandingin sama Antam yang baru, memang tampilannya itu kalah. Belum bisa share TI, terus juga belum press. Tapi kalau misalnya kita ngomongin investasi gitu ya, pasti yang paling penting itu spreadnya lah ya. Karena untuk alasan investasi, pilihlah yang spreadnya yang termurah supaya investasi emas kita bisa lebih menguntungkan. Alasan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah produk dari emas fisik ini beragam banget. Misalnya kita ngomongin emas batangan deh ya. Emas batangan gramasinya yang paling kecil itu ada yang 0,005 gram sampai 1 kiloan. Itu dijual ada di marketplace dan juga di website ya. Walaupun saya nggak saranin kalian untuk beli emas yang kecil-kecil untuk alasan investasi. Terus ada bentuk emas fisik lagi yang lain, yaitu perhiasan emas. Perhiasan emas ini selain nilainya bisa naik karena ada kandungan emasnya, juga bisa dipakai karena bisa menaikkan value diri kita atau kayak kepercayaan diri kita meningkat gitu ya. Tapi untuk alasan investasi, usahain kalau mau beli perhiasan emas, beli yang kadarnya itu tinggi, di atas 70. Kalau bisa sih 24 karat kali ya, 99%. Karena dengan tingginya karat emas di perhiasan emas, itu bakal bisa meningkatkan keuntungan kalau misalnya kita mau jual di kemudian hari. Nah, tapi kalau misalnya di emas digital nih, kan produknya lebih terbatas ya. Memang beberapa platform menawarkan kalau misalnya emas digital itu bisa kita cetak. Tapi kan beberapa platform lagi pilihannya nggak lengkap gitu ya. Kayak misalnya cuman bisa dicetak ke emas Antam aja atau emas UBS aja. Nggak bisa dicetak ke merek-merek yang lain atau misalnya merek favorit kita. Jadi kayak lebih terbatas pilihannya dibandingin sama emas fisik yang punya pilihan produk lebih banyak. Kesimpulannya, Bang, saya jadi bingung. Jadi sebenarnya lebih bagus mana sih, emas fisik atau emas digital? Saya bikin 2 video ini sebenarnya nggak pengen buat kalian bingung, tapi pengen ngasih tahu aja ke kalian bahwa emas fisik dan emas digital itu sama-sama punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin nih, banding-bandingin emas fisik atau emas digital, nggak akan ada habisnya, nggak akan ada selesainya. Karena masing-masing orang atau masing-masing investor itu bakal punya preferensinya masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratain, oh saya lebih cocok emas fisik, berarti kalian semua lebih cocok juga untuk investasi emas fisik. Kan nggak seperti itu, karena budgetnya beda-beda
Dan karakternya juga beda-beda. Jadi pilihlah yang sesuai sama kebutuhan kalian, supaya investasi emas kalian lebih aman dan juga lebih menguntungkan. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah kalian udah yakin 100% untuk beli emas fisik aja? Atau mungkin kalian masih stay dengan emas digital? Coba share di kolom komentar apa pilihan kalian dan juga alasannya ya. Oke guys, itu tadi video saya tentang 5 alasan kenapa kita harus beli emas fisik dibandingkan emas digital. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.